memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Haleluya Tuhan. Itulah hati kami Tuhan. Kami mau seluruh hidup kami Tuhan memuliakan hanya Engkau, Tuhan dan Raja kami. Kami ada karena Engkau. Kami diselamatkan karena kasih-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Engkau memeliharakan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bapa, tiba saatnya pada pagi hari ini kami mau belajar firman-Mu. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Setiap kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Itu semua karena pertolongan daripada-Mu ya Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Kau pakai lidah bibir hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk menjadi saluran berkat-Mu saja Bapa. Biar nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Biar kebenaran Tuhan disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Pagi ini kita belajar firman Tuhan. Saya kasih judul Janji Allah dalam Alkitab. Boleh ditayangkan PowerPoint-nya. Di dalam Alkitab, yang mana Alkitab adalah sumber iman atau sumber pengertian tentang kekristenan yang boleh kita imani, ya. Kalau kita belajar Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, ya. Tentu ada kenapa Alkitab itu diberi nama Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Demikian juga ada janji Allah di dalam Alkitab. Sebenarnya sepanjang Alkitab kita belajar dan kita imani, kita terima janji Allah dalam Alkitab. Seperti yang kita mau sharingkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu sering dengar ya nyanyi, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, ya. Nah, tapi apa sih janji Allah itu? Ya, kaum Yehuda itu adalah kaum Yahudi ya dalam bahasa kita sehari-hari. Yehuda itu anaknya daripada anak Yakub ya, Tapi kita sering manggilnya Yahudi dalam bahasa kita ya, Yahudi. Jadi kita juga sering bilang bahwa Allah kita itu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, karena ada juga yang percaya Abraham, tapi tidak beriman berdasarkan Ishak ya, tapi beriman berdasarkan Ismail. Jadi yang kita imani adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena janji Allah. Amin. Ya, kita beriman sesuai dengan janji Allah. Ya, kalau yang lain mungkin tidak sesuai dengan janji Allah, maka bukan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, jadi hari ini kita belajar janji Allah dalam Alkitab itu apa. Ya, oke. Situ kan. Halaman berikutnya. Ya. Jadi Bapak Ibu ya, apa sih janji Allah itu? Janji Allah itu kita kenal di dalam Alkitab pertama kali sesudah manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka pada saat jatuh dalam dosa manusia sudah mati. Ya, sudah binasa, sudah mati. Bapak Ibu mungkin mengerti ya, walaupun kita ada hari ini, walaupun Abraham pada saat itu secara fisik tidak mati, tetapi pada dasarnya Adam dan Hawa mati. Ya, mati tidak musnah, tapi mati tidak bisa kembali kepada Allah. Kenapa tidak bisa kembali kepada Allah? Dosa membuat manusia itu seperti gelap. Alkitab menggambarkan seperti gelap. Allah yang kudus itu seperti terang.
Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kalau ada terang, pasti nggak ada gelap. Kalau ada gelap, berarti tidak ada terang. Manusia begitu berdosa, dia di dalam kegelapan. Maka dia tidak bisa bersama dengan Allah. Begitu bersama dengan Allah yang terang, gelap itu hilang. Ya, maka manusia disebut mati. Ya, nanti lain kali kita belajar tentang manusia kenapa mati. Nah, begitu manusia itu mati, artinya tidak bisa bersama dengan Allah. Allah itu mengasihi manusia, karena manusia tidak musnah. Ya, manusia secara iman kita, manusia tidak bisa musnah, karena manusia bukan ciptaan, bukan diciptakan. Manusia adalah bagian dari Allah sendiri. Allah meniupkan rohnya, nesyamah, ke dalam diri manusia, maka manusia disebut hidup. Ya. Jadi ada bagian dari manusia yang bukan ciptaan. Ada bagian dalam diri kita bukan ciptaan. Segala ciptaan satu kali tidak menjadi tidak ada kembali. Yang tadinya tidak ada, diciptakan jadi ada, satu kali tidak ada lagi. Jangankan cuma kursi atau barang-barang yang kita lihat, bumi sekalipun diciptakan Allah dari tidak ada menjadi ada, satu kali akan menjadi tidak ada lagi. Tapi diri manusia itu, manusia yang diajarkan Alkitab itu, ada bagian yang bukan ciptaan, bagian dari Allah sendiri. Amen, amen. Yang ditaruh dalam diri manusia. Ya, karena waktu Allah meniupkan rohnya, Allah tidak seperti manusia. Untuk meniup kita harus hirup udara dulu kan? Ya, karena kita punya paru-paru. Allah meniupkan rohnya, bagian daripada dirinya sendiri, keluar dari dalam dirinya. Maka yang ada dalam diri kita adalah manusia hidup, yang ada dalam diri kita adalah bagian dari Allah yang bukan ciptaan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu, kalau ke tempat-tempat kuburan yang angker, Bapak Ibu takut. Karena Bapak Ibu juga beriman bahwa ada bagian dari manusia itu yang tidak musnah. Yang tidak musnah. Betul ya? Kita nggak usah diajarin agama pun, kita sebenarnya sudah tahu. Udah punya pengalaman. Ya, jadi ada bagian yang tidak musnah. Oke. Tapi Allah kemudian mengasihi manusia yang berdosa itu. Allah mengasihi manusia begitu manusia jatuh ke dalam dosa. Maka dia memberikan janjinya. Kita baca ya di Kejadian 3 ayat 14. Bapak Ibu baca ya di Kejadian 3 ayat 14 dan 15. Ketemu? Baca yang keras ya. 1, 2, 3. Ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merebutkan kepalamu dan engkau akan merebutkan. Amin ya. Jadi Bapak Ibu, inilah janji Allah yang pertama, bahwa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Kepala ular. Ular itu adalah melambangkan iblis, Bapak Ibu. Ya. Makanya dalam Alkitab nanti sepanjang Alkitab Bapak Ibu belajar bahwa si ular tua, si ular jahat ya kan, si ular tua, dia adalah sumbernya kejahatan. Sumbernya manusia bisa melawan Tuhan. Ya. Jadi karena ular inilah maka manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Ya. Dan yang bisa mengalahkan perempuan ini adalah hanya satu, yaitu keturunan perempuan yang dijanjikan Allah kepada manusia. Inilah janji Allah, Bapak Ibu, ya, yaitu satu orang keturunan perempuan yang akan mengalahkan ular. Sepanjang sejarah dunia ini, Alkitab mengatakan bahwa manusia jatuh bangun tidak pernah bisa mengalahkan keturunan ular. Nggak bisa. Karena manusia juga, Allah juga berkata begini, keturunan manusia
laki-laki, ya, manusia ini satu kali makan menjadi debu. Tubuh kita satu kali akan menjadi debu. Yang berasal dari debu akan kembali menjadi debu. Dan makanan daripada si ular adalah debu tanah, Bapak Ibu. Ya. Maka sepanjang sejarah dunia ini, tubuh daging yang berasal dari debu itu jatuh bangun dimakan oleh ular. Jatuh bangun kita ditipu oleh iblis, Bapak Ibu. Ya. Keinginan daging kita selama ini, ya, hanya sebenarnya ditipu oleh iblis. Kita menginginkan sesuatu yang tidak diinginkan Allah, tapi kita tidak berdaya. Bahkan Paulus pun berkata bahwa celakalah tubuh ini, kan? Ya, kita jangankan pengen berbuat yang benar, yang baik. Kadang-kadang pengen bangun pagi aja susah loh tubuh ini. Betul ya? Mau bangun pagi aja susah. Jangankan melakukan yang benar. Ya, dan tubuh ini bolak-balik dimakan oleh ular. Maka yang diselamatkan itu bukan tubuh ini, Bapak Ibu. Yang diselamatkan adalah roh jiwa kita yang berasal dari Allah, yang ditaruhkan atau ditiupkan Allah ke dalam diri manusia, yaitu bagian kekal dalam diri manusia. Amin. Ya. Nah, Allah menjanjikan keselamatan, menjanjikan seorang anak keturunan perempuan. Inilah yang disebut Injil mula-mula atau proto-evangelion, ya. Jadi Injil yang pertama di dalam Alkitab, janji Allah akan adanya juru selamat melalui keturunan perempuan. Maka bangsa Israel sepanjang jalan hidupnya, sejarahnya, Bapak Ibu bisa lihat, mereka menunggu yang namanya keturunan perempuan. Ya, dan kita percaya melalui Alkitab bahwa Yesus adalah keturunan perempuan. Penyelamat kita bukan kambing atau domba. Karena kambing bukan keturunan perempuan. Keturunan betina, Bapak Ibu. Ya. Tapi Yesus kita keturunan perempuan. Amin ya. Nah, itulah Injil yang pertama. Sesudah Allah memberikan janjinya, Allah kemudian, Alkitab mencatat, Allah kemudian menunjuk Abraham. Ya, halaman berikutnya. Ya. Abraham dipilih, atau dalam bahasanya dipisahkan. Dipisahkan dari dunianya. Abraham, ya. Abraham dipilih, dipisahkan untuk menurunkan juru selamat. Untuk menurunkan janji Allah tadi yang saya cerita, ya. Bahwa kita baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Bapak Ibu semangat ya. Bapak Ibu semangat baca yang keras. Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Ayat 1, 1, 2, 3. Ayat 2. Amin ya. Amen. Jadi Allah memilih Abraham, memisahkan Abraham. Sebetulnya kata memisahkan itu sama seperti kita, Bapak Ibu. Kita ini dipisahkan dari dunia. Sebetulnya kita, gereja Tuhan, itu dipisahkan dari dunia. Supaya kita tidak sama lagi dengan dunia. Karena apa? Karena sama seperti Abraham dipisahkan, maka Tuhan menawarkan, mau nggak? Bahwa kamu keluar, kamu harus memperagakan satu hal, yaitu menuju tanah perjanjian. Allah menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham. Dan pada saat Abraham mau mengikuti janjinya, berjanji Allah bahwa akan menggunakan atau akan memberikan kepada Abraham tanah perjanjian, maka Allah memberkati Abraham. Amin. Kenapa Allah memberkati Abraham? Kenapa Allah memberkati keturunan Abraham?
berkaitan dengan janji Allah. Amin. Amin. Ya, yaitu di sini katakan bahwa pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham ini diberi janji Tuhan akan tanah perjanjian. Nah, di kalimat terakhir ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kalau kita baca janjinya kepada Abraham, ada dua yang utama, yaitu Abraham akan dibawa ke tanah perjanjian, dan Abraham melalui keturunan Abraham akan seluruh dunia akan mendapat berkat. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab, apakah berkat yang Tuhan sediakan? Adalah keselamatan. Amin. Apa berkat Tuhan untuk seluruh dunia? Alkitab itu keselamatan, bukan kekayaan, Bapak Ibu. Bukan kekayaan. Berkat yang Tuhan kasih itu adalah keselamatan. Itulah berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan Yesus juru selamat. Kalau nimbang kaya doang, itu orang di Cina, Bapak Ibu, nggak percaya Tuhan, dia kaya. Itu yang namanya di Amerika, orang di Eropa, orang sekarang nggak percaya Tuhan juga kaya. Itu orang di Timur Tengah nggak percaya Tuhan Yesus juga kaya. Amin. Atau Bapak Ibu tanya ke toko material atau apa, toko material itu orang-orang dari Kalimantan banyak, Bapak Ibu ya, banyak saya kenal. Ada yang Kristen, ada yang nggak Kristen. Apakah yang Kristen lebih kaya daripada yang nggak Kristen? Tidak. Tidak. Karena itu berkat yang Tuhan janjikan di Alkitab adalah keselamatan. Amin. Ya, maka janji Tuhan kepada Abraham adalah satu, tanah perjanjian. Kedua adalah akan datangnya juru selamat atau Mesias yang dijanjikan tadi melalui ayat tadi yang kita baca di kitab Kejadian, yaitu Mesias yang akan mengalahkan kuasa daripada iblis, si ular itu. Amin. Kalau kita belajar lebih jauh, kita halaman berikutnya. Halaman berikutnya kita baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Bapak Ibu baca ya, yang keras ya. Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Kita baca banyak Alkitab sebab kita belajar isi Alkitab. Jadi lebih bukan khotbah ya, tapi Bapak Ibu belajar tentang kekristenan ya. Kita baca di Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. 1 2 3. Lalu Abraham mengambil Amin ya. Jadi pada waktu Abraham disuruh Allah mengorbankan anaknya, Abraham taat. Tindakan Abraham itu tindakan profetik, Bapak Ibu ya, yaitu memperagakan apa yang harusnya yang terjadi pada manusia ya, yang diimani oleh orang Kristen. Nah, Abraham bersedia dan Abraham mau mengorbankan anaknya. Maka pada waktu dia mau mengorbankan anaknya, Tuhan bilang jangan dikorbankan, karena Allah menyediakan korban sesungguhnya, korban domba Paskah, domba penghapus dosa, yaitu juru selamat kita. Maka Allah bilang, disebut Allah itu Yehova Jireh. Pada saat itulah, kalau Bapak Ibu baca ayat ini, Ibu boleh googling, itulah Allah disebut Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Menyediakan apa? Menyediakan domba Paskah, Bapak Ibu. Amin ya. Allah menyediakan domba Paskah, yaitu Mesias. Nah, karena Abraham memperagakan itu dan mau memperagakan itu, tidak sayang kepada anaknya, ya,
Maka Allah berjanji kepada Abraham, ya, bahwa keturunannya akan menjadi berkat buat seluruh manusia. Itulah janji Allah kepada Abraham, yaitu Mesias akan turun melalui Abraham. Tadi kita dengar ya, janji itulah yang dipegang oleh Abraham, oleh Ishak, dan oleh Yakub. Maka Allah kita adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita memilih Allah yang memberikan janji keselamatan melalui keturunan Abraham. Maka Yesus turun ke dunia melalui keturunan Abraham. Dan kita juga percaya yang memegang janji itu Allah Abraham, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka dari keturunan mereka lah. Dan dari keturunan Yakub yang 12 itu ada satu orang, yaitu Yehuda. Kalau Bapak Ibu baca nanti satu kali gitu ya, Yehuda itu sangat taat, Bapak Ibu. Yehuda bukan anak yang nomor satu, tapi Yehuda lah yang tidak mencemarkan bapaknya, yang mengasihi bapaknya. Waktu Yusuf raja di Mesir, dia bilang, anak yang paling kecil Benyamin itu nggak boleh balik loh, sesudah nggak mau dikasih beras, dikasih gandum, ya. Yehuda bilang, jangan, kalau tidak dikasih balik itu Benyamin, bapak saya mati. Saya memegang janji saya ke bapak saya. Kalau Benyamin nggak boleh balik, saya nggak balik. Mendingan saya saja yang ditahan. Karena pada saat itu berpikir pasti ditahan sama Raja Yusuf itu kan. Yehuda adalah anak yang taat. Maka tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Itu janji Tuhan melalui bapaknya kepada Yehuda. Amin. Maka juru selamat itu datang dari Yehuda atau Yahudi, yaitu tongkat kerajaan yang tidak akan berlalu, itu tongkat kerajaan yang kekal. Melalui Yehuda, itulah janji Allah. Amin. Ya, janji Allah. Maka iman kita itu berdasarkan janji Allah. Kita kembali ke halaman sebelumnya, di Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Halaman sebelumnya ya. Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu baca. Kejadian 17 ayat 7 dan 8. Ketemu? 1, 2, 3. Aku akan melakukan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu. Amin. Ya. Di sini dikatakan ya, seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Yaitu karena apa? Kalau keturunan Abraham itu taat. Kalau keturunan Abraham itu memegang perjanjian. Inilah yang disebut perjanjian baru. Sorry, saya matiin dulu. Maaf ya. Jadi Allah bilang ya, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, antara keturunannya Abraham dengan Allah ya, supaya Allah menjadi Allahnya keturunan Abraham itu. Nah Bapak Ibu ya, tangkap ya. Jadi keturunan Abraham yang taat itulah yang akan menjadikan keturunan Abraham itu Allahnya Allah mereka. Jadi yang Allah yang kita imani itu adalah Allah dari keturunan Abraham yang memegang janji ini. Ya, karena di dunia ini banyak Allah Bapak Ibu. Ya, banyak Allah yang lain. Ya. Jadi kalau kita simpulkan dari ini, ada dua hal yang dijanjikan Tuhan. Satu adalah tanah perjanjian. Kedua adalah Mesias. Maka kita baca di Alkitab dan sejarah bangsa Israel sesungguhnya, sepanjang sejarah kehidupan bangsa Israel, baik yang ditulis di Alkitab maupun yang ditulis di dalam kitab-kitabnya
bangsa Israel yang ada gitu, bangsa itu hanya masalah dua, Bapak Ibu. Tanah perjanjian dan Mesias. Tanah perjanjian dan Mesias. Amin. Sampai hari ini yang dipersoalkan adalah tanah perjanjian. Yang ditunggu bangsa Israel adalah Mesias, Bapak Ibu. Tapi kemudian iman kita yang berdasarkan janji itu belajar bahwa yang dijanjikan Allah tanah perjanjian adalah bukan tanah perjanjian jasmani, tapi tanah perjanjian secara rohani. Itu yang nantinya akan dilakukan, diimani oleh kita, Bapak Ibu. Abraham memperagakan, keturunan Abraham memperagakan bagaimana satu bangsa itu menanti-nantikan Mesias dan mencari tanah perjanjian. Ya, pada waktu bangsa itu taat kepada Tuhan, bangsa itu dapat perlindungan Tuhan. Pada waktu bangsa itu tidak taat, bangsa itu dipukul Tuhan. Pada waktu bangsa itu mengasihi Tuhan, ya, menuruti kehendak Tuhan, dia dipelihara di tanah perjanjian. Pada waktu bangsa itu menolak Tuhan, berkhianat kepada Tuhan, diusir dari tanah perjanjian. Amin. Itulah kehidupan bangsa Israel yang menjadi contoh, bayangan bagi orang percaya, termasuk saat ini. Amin. Ya, di halaman berikutnya lagi. Ya. Jadi kita tahu, belajar dari bangsa Israel tadi yang saya katakan, hanya dua janji Tuhan yang dicari mereka, tanah perjanjian dan Mesias. Ya, halaman berikutnya kita belajar hukum Taurat. Ya, hukum Taurat itu adalah hukum yang Tuhan kasih untuk dipegang bangsa Israel, supaya bangsa Israel tahu bahwa hukum Taurat itulah yang adalah hukum Allah yang ditentang, yang diingkari bangsa Israel. Jadi hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel waktu bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, kita juga menuju tanah perjanjian, amin. Ya, waktu bangsa Israel menuju tanah perjanjian dikasih hukum Taurat, yaitu 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, dan 613 totalnya itu hukum-hukum yang ada di dalam hukum Taurat, Bapak Ibu. Ya, nah ini namanya hukum. Ini namanya hukum. Kalau hukum itu nature-nya hukum begini, Bapak Ibu, ya. Kita lakukan semua, ya bagus-bagus aja, memang harusnya. Kita langgar satu, kita dihukum. Amin. Itu nature-nya hukum. Jadi kalau Bapak Ibu berjalan dari Surabaya sampai Jakarta, sampai Bekasi, ya, naik kendaraan, ya, itu ada peraturan, ada hukumnya, lalu lintas, ya. Kalau Bapak Ibu itu tidak melanggar hukum, tidak melanggar lalu lintas dari Surabaya sampai Jakarta, berapa banyak lampu merah, berapa banyak tanda-tanda itu rambu-rambu, ya, itu bisa ratusan, mungkin ribuan. Amin. Sampai Kalimalang Bapak Ibu melanggar lalu lintas lampu merah, ditangkap sama polisi, ditilang, Bapak Ibu nggak bisa bilang udah 1000 lampu rambu-rambu nggak kita apa-apain, kita patuhi. Kata polisinya, bukan soal 1000 yang Bapak Ibu taat, Bapak Ibu ditilang karena pelanggaran yang dicaman itu. Betul ya? Nah, prinsip hukum yang adalah hukum Taurat dilakukan semua. Satu dilanggar, dihukum. Amin. Maka dari situlah kita belajar bahwa kita butuh kasih karunia, yaitu janji Allah, yaitu Mesias. Maka Mesias itu datang menggenapi hukum Taurat. Yang harusnya kita dihukum, tidak dihukum. Kok enak gak dihukum? Karena hukum Taurat juga mengajarkan bagaimana kita bisa tidak dihukum. Yaitu singkatnya, karena waktunya terbatas, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, saudara sepupu kita tetap melakukan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, darah
ganti darah. Nyawa ganti nyawa. Di dalam darah ada nyawa. Itu yang diajarkan oleh Alkitab, oleh hukum Taurat. Di dalam darah ada nyawa. Makanya orang hukum Taurat nggak boleh loh makan darah. Nggak boleh. Darah babi juga nggak boleh. Darah sapi juga nggak boleh. Makan sangsang nggak boleh. Betul. Ya, di hukum Taurat. Tapi begitu Tuhan Yesus datang, itu darah ganti darah. Kenapa? Maksudnya nyawa ganti nyawa, ya. Dan yang diselamatkan adalah nyawa manusia. Maka Yesus turun sebagai anak manusia. Allah datang ke dunia menjadi anak manusia karena yang ditebus adalah nyawa manusia. Nyawa kambing nggak bisa ganti nyawa manusia, Bapak Ibu. Karena itu Alkitab mengajarkan, di Perjanjian Baru kita belajar bahwa yang diselamatkan itu adalah nyawa manusia, maka apa yang dilakukan di Perjanjian Lama adalah bayangan. Ya. Jadi kalau saudara kita orang Yahudi atau orang seberang masih menyembelih kambing, domba, itu adalah bagi orang Kristen adalah bayangan. Gambaran saja. Karena yang diselamatkan adalah nyawa manusia. Maka yang menebusnya adalah harus nyawa manusia. Maka Yesus datang sebagai manusia, yaitu keturunan perempuan. Amin. Ya. Halaman berikutnya. Halaman berikutnya. Terus. Ya. Nah, tadi yang saya katakan bahwa janji Allah inilah ya bukan hukum Taurat. Iman orang Kristen bukan hukum Taurat, tetapi adalah janji Allah. Karena hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan manusia karena namanya hukum. Kalau namanya hukum, 1000 kali kita melakukan benar, 1 kali kita melanggar, ya dihukum. Ya, tadi Bapak Ibu ingat ya, kalau jalan dari Surabaya sampai Caman melanggar lalu lintas, nggak bisa kita udah 1000 kali, 1000 rambu lalu lintas kita ikutin, kita ditilang karena yang di Caman itu. Ya, nah kita baca di Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat ke-10. Ketemu? Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat 10. Betul ya? Ya. Oke ya. Baca ya. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat tidak mengetahui tempat yang dituju. Karena iman Abraham taat. Karena menjadi waris satu itu. Ayat 10. Sebab ia menantikan kota yang berdasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Amin ya. Jadi yang tadi saya katakan bahwa iman itulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Karena Abraham, Ishak dan Yakub tinggal dalam satu kemah di mana mereka menanti-nantikan janji Allah ini, yaitu tanah perjanjian ya. Jadi kita tahu ya. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca ya, itu Abraham, Ishak dan Yakub pernah satu kemah memang Bapak Ibu. Karena Abraham itu umurnya panjang, Ishak juga umurnya panjang ya. Jadi dia pernah melihat cucunya ya. Nah, kemudian kita baca di Ibrani 11 ayat 13, kelanjutan yang tadi ya. Sampai 16 kita baca ya. Baca Ibu, Bapak Ibu ya, semangat ya. 1, 2, 3. Ayat 13 ya, Ibrani 11 ayat 13, 1, 2, 3. Dalam iman Semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang diberikan itu, tetapi dia hanya dari jauh melihatnya dan dalam keadaan baik padanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. ayat 14. Mencari suatu tanda. Ayat 15. Dan bagus sekiranya dalam untuk pulang ke Ayat 16. yang lebih baik, yaitu
Ya, jadi Bapak Ibu, kita mengerti sekarang. Ya, yang dijanjikan kepada kepada Abraham adalah tanda perjanjian. Tapi Abraham tidak pernah secara real memiliki tanah perjanjian itu. Sampai sekarang bangsa Israel juga nggak benar-benar memiliki loh. Diributin terus. Pernah terusir baru balik tahun 55 Bapak Ibu. Ya, bikinkan negara. Mereka ngeributin tanah perjanjian itu. Tapi apakah Allah malu? Tidak. Dikatakan bahwa karena sebetulnya yang dijanjikan Allah adalah tanah air surgawi. Bukan tanah air jasmani, Bapak Ibu. Ya, dan inilah yang menjadi dasar iman kita, yaitu tanah perjanjian surgawi. Karena itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan karena itu kita juga percaya kepada Allah mereka, yaitu Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, yang menjanjikan tanah perjanjian surgawi bagi kita, Bapak Ibu. Itulah inti kekristenan. Amin. Itulah kekristenan, yaitu soal perjanjian atau soal janji Allah akan adanya tanah perjanjian. Bahwa kita akan dibawa ke tanah perjanjian, yaitu kerajaan surga. Amin. Yaitu kerajaan surga di mana kita hidup kekal bersama Allah kita. Karena kita itu kekal. Kita itu kekal. Kalau kita ini tidak kekal, mendingan gunakan waktu kita untuk bersenang-senang di bumi. Amin. Tapi karena kita punya hidup yang kekal bersama Allah, maka kita harus hati-hati menjalani kehidupan di bumi ini. Amin. Jangan sampai gara-gara masalah hidup di dunia ini, kita kehilangan hidup yang kekal yang dijanjikan Allah. Amin. Jangan gara-gara kita cari jodoh, kita cari uang, kita cari jabatan, kita cari kehormatan, kita kehilangan janji Allah. Amin. Segala sesuatu di dunia ini akan lewat, Bapak Ibu. Susahkah kita? Akan lewat kesusahan kita. Baikkah hidup kita? Akan lewat juga. Jadi kalau kita susah, kita kasih tahu diri kita, yang ini juga akan lewat. Yes. Amin. Ya. Kalau kita kaya, kalau kita diberkati Tuhan, kita kasih tahu diri kita, yang ini juga akan lewat. Amin. Kalau kita pintar, kita ganteng, kita cantik, kasih tahu diri kita, yang ini juga akan lewat. Ngapain kita sombong-sombong? Haleluya. Ya kan? Kalau kita nggak dapat jabatan, kita dikecewakan orang, kita dikecewakan, bahkan dikecewakan atasan kita gitu. Katakan, yang ini juga lewat. Amin. Yang kita harus pegang adalah tanah perjanjian, janji Allah. Kita akan punya hidup yang kekal. Bapak Ibu tahu, Alkitab dibuat ribuan tahun. Ditulis ribuan tahun. Ditulis oleh banyak penulis. Tapi dari Kejadian sampai Wahyu bisa sinkron, Bapak Ibu. Yeah. Kalau bukan Allah, tidak mungkin. Amin. Kalau bukan Allah, tidak mungkin. Bapak Ibu tahu, saya juga bukan pendeta, saya bukan gembala sidang. Saya seorang yang belajar sesuatu, Bapak Ibu. Saya pelajari apakah betul isi Alkitab itu. Ya, saya belajar, Bapak Ibu. Untuk belajar begini yang saya ceritakan simple sama Ibu, bukunya itu setebal-tebal begini, Bapak Ibu. Buang waktu. Tapi saya orang yang kalau saya percaya, saya mau tahu apa yang kita percaya. Masuk akal tidak, benar atau tidak, jangan sampai hidup sekali ini, Bapak Ibu ya, terus salah, nggak bisa balik lagi, betul? Tapi saya buktikan, Bapak Ibu, firman Tuhan itu benar. Amin. Amin. Firman itu benar.
Kalau firman itu nggak benar, ngapain saya bangun pagi-pagi ke tempat ini? Amin. Ya, firman Tuhan itu benar, teruji, secara logika juga benar, dan itu bisa dirasakan dalam hidup kita. Kita bisa rasakan Tuhan ada, kita bisa rasakan Tuhan itu menyertai hidup kita. Amin. Dan satu hal yang penting yang hari ini saya sampaikan, bahwa sesuai janji Allah, Allah menjanjikan Mesias dan tanah perjanjian. Kalau kita mau terima janji Allah, maka yang dijanjikan Allah adalah Mesias dan tanah perjanjian. Amin. Hari ini kita punya kesempatan, hari ini kita diingatkan. Kita sudah punya Mesias. Kita sudah punya janji Allah akan tanah perjanjian. Jangan lepaskan tanah perjanjian hanya karena masalah-masalah hidup yang sepele, Bapak Ibu. Masalah itu akan lewat. Setiap hari kita punya masalah, tapi biarlah masalah itu membentuk kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Alkitab yang mengajarkan, Bapak Ibu, bukan saya. Alkitab yang mengajarkan. Dari Kejadian sampai Wahyu sama. Kita dibentuk, kita memiliki kesempatan itu saat kita hidup. Kita hidup yang singkat ini adalah kesempatan kita untuk berubah semakin serupa Kristus. Justru ini adalah kesempatan supaya kita memiliki kekekalan yang baik. Amin. Jangan sampai gara-gara masalah sepele di dunia ini, ya, kita kehilangan kekekalan. Jangan sampai gara-gara masalah sepele di dunia ini kita kehilangan janji Allah. Amin. Ya, itulah sebenarnya janji Allah, ya. Karena waktunya singkat, jadi saya percepat, Bapak Ibu. Sebetulnya saya bisa punya banyak ayatnya, tapi saya kira nggak cukup waktunya, ya, Bapak Ibu, ya. Jadi kita percaya, Bapak Ibu, ya. Tuhan Yesus Kristus adalah Mesias, juru selamat yang dijanjikan Allah. Tidak datang tiba-tiba, Bapak Ibu. Injil itu tidak datang tiba-tiba. Tapi semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah sudah memberikan janji itu. Dan itu konsekuen sepanjang Alkitab. Ya. Abraham menerima janji itu. Abraham, Ishak, dan Yakub menerima janji itu. Yehuda memegang janji itu. Maka kita juga mengatakan bahwa kita terima janji Allah melalui Yehuda. Ya. Untuk itu Abraham, keturunan Abraham diberi hukum Taurat. Tapi hukum Taurat tidak menyelamatkan, Bapak Ibu. Hukum Taurat menjadikan kita mengerti bahwa kita seharusnya hidup di dalam kutuk dosa. Karena hukum Taurat itu adalah hukum yang membuat manusia kita sadar kita selayaknya dihukum. Berapa banyak kesalahan yang kita lakukan. Kita hidup di dalam kuasa dosa. Nggak bisa lepas dari kuasa dosa. Kalau bukan karena kasih karunia diselamatkan. Melalui hukum Taurat itu kita sadar kita perlu juru selamat. Dan bagaimana cara menyelamatkannya? Yesus datang menyelamatkan kita sesuai hukum itu. Amin. Supaya kita memiliki hidup kekal. Dan Tuhan Yesus yang sudah datang itu, yang kita percayai, yang kita imani, yang karenanya kita datang ke gereja pagi-pagi, pagi hari ini, Bapak Ibu. Amin. Bukan untuk menjadi kaya. Bukan untuk kita supaya diberkati secara jasmani, tapi supaya kita memperoleh hidup yang kekal bersama Allah di surga. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu, ya, singkatnya, pagi hari ini kita diingatkan, kalau kita punya masalah, kalau kita punya tantangan, apapun yang kita hadapi, jangan sampai kita lepas dari janji Allah. Amin. Jangan kita menyia-nyiakan janji Allah. Amin. Yesus Kristus sudah melakukannya dan sudah genap. Karena itu, waktu Yesus disalib, di akhirnya sebelum dia mati, dia katakan, tetelestai, sudah selesai. Amin. Allah sudah menggenapi janjinya. Kita tinggal terima saja dan hidup di dalam janji Allah itu. Amin. Bapak Ibu mau? Amin, ya. Mari kita bangkit berdiri. Karena sudah mau jam 9, ya. Kita satukan hati kita. Ya. Kita satukan hati kita, kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Allah yang kami
sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan akan janji-Mu Tuhan. Engkau telah menggenapi janji-Mu bagi setiap kami. Karena itu kami ada di gereja-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya akan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami, menebus dosa-dosa kami, supaya kami boleh menerima janji-Mu Tuhan. Kami boleh memiliki hidup yang kekal. Kami boleh hidup bersama Engkau dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami boleh menerima bagian yang hidup kekal di tempat yang Engkau janjikan, yaitu tanah air surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami diingatkan. Biarlah Tuhan Kau meneguhkan janji-Mu dalam hati dan dalam pikiran kami. Biarlah Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjalani hidup kami untuk janji itu Tuhan. Untuk menjalani hidup ini Tuhan, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan kami boleh menerima janji Tuhan, yaitu kami boleh hidup bersama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, di tempat yang tinggi, di tempat yang kekal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa pagi hari ini kami boleh diingatkan akan janji-Mu, dan kami bersahati, kami mau Tuhan, kami mau menjalani hidup kami sesuai janji Tuhan. Kami tidak mau ingkar akan janji Tuhan. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu, berkat-Mu dan pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.